Salam Bapak Ibu warga jemaat Setiabakti yang di rumah, yang saat ini bersama-sama dengan kami yang di sini melaksanakan worship from home. Kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara live streaming kebaktian Minggu Gereja Baptis Indonesia Setiabakti 19 April 2020. Masih dalam suasana COVID-19, Bapak Ibu masih harus tetap di rumah. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Allah kita, Allah yang Maha Kuat. Kita bersama-sama akan pujikan Kaulah Kuat. Bisa gunakan tangan Anda. Bapak Ibu yang di rumah boleh berdiri sambil tepuk tangan. Allahku yang Maha Kuat, di tengah-tengah hiruk pikuk kepanikan kami menghadapi coronavirus ini Tuhan, kami masih melihat Engkau sebagai sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami, sumber iman kami, untuk kami boleh dengan leluasa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tolonglah Tuhan, Engkau lepaskan, Engkau bebaskan seluruh anggota jemaat-Mu dari coronavirus ini. Bila kami boleh kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Berkati ibadah kami pagi hari ini, supaya sungguh-sungguh menjadi tambahan berkat, tambahan modal bagi kami untuk kami boleh beraktivitas sehari-hari. Inilah persembahan doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan melanjutkan memuji nama Tuhan. Berikanlah firman hidup.
diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29. Izinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang di rumah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan lebih jelas nanti setelah diuraikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yosia Watu. Kita akan melanjutkan memuji nama Tuhan dengan berkat kemurahan. persembahan yang akan dipimpin langsung hambanya Bapak Pendeta Yosia. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan sampai selama-lamanya. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami mengangkat kepada Engkau segala usaha upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami untuk mendorong dan bersama-sama dengan masyarakat bagaimana mengatasi COVID-19. Kami menyerahkan supaya seluruh kebijaksanaan yang telah diputuskan kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan didukung ditopang oleh masyarakat. Segala bantuan yang diadakan dan disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat sampai ke pelosok-pelosok tanah air sehubungan dengan masa rentang COVID sampai selesai, kami serahkan kepada Tuhan, biarlah sampai kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan dari hari ke hari semasa COVID ini tanpa kekurangan bahan makan. Terima kasih, kami serahkan hal itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kota, kabupaten Kediri untuk memerangi COVID-19 ini supaya segala sesuatunya berhasil guna dan tidak ada lagi korban di kota kabupaten Kediri karena virus corona. Kami mempercayakan semuanya ini kepada Tuhan dan kami meyakini bahwa Tuhan punya kuasa. Sejak awal umat Tuhan berada di bawah pimpinan dan perlindungan Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka untuk setiap pertobatan anak-anak-Mu, dan Tuhan telah menyediakan diri bukan saja untuk memberikan pengampunan, tetapi juga pemulihan dari segala macam bencana yang sedang dihadapi. Kami meyakini sepenuhnya hal itu juga yang dibuat oleh Tuhan terhadap seluruh umat Tuhan yang bergantung dan mengadu sepenuh hidupnya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga baptis, kiranya Tuhan memelihara, menopang sehingga tidak ada lembaga yang kekurangan, tetapi akan selalu berkecukupan oleh karena Tuhan yang memeliharanya. Secara khusus kami menyerahkan Rumah Sakit Baptis Batu, Rumah Sakit Baptis Kediri, Rumah Sakit Immanuel, Klinik Mitra Setia di Ungaran, demikian juga klinik di Kupang, dalam upaya untuk menolong masyarakat yang terdampak COVID-19 maupun juga untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjaga diri dan Tuhan membebaskan mereka dari virus corona. Kami menyerahkan seluruh rumah sakit baptis ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan ini, dan sekaligus Tuhan juga memelihara rumah sakit sehingga selalu dapat beroperasional, bercepat bahkan berkelimpahan. Seluruh karyawannya dengan sukacita menghibahkan hidupnya untuk melayani Tuhan di rumah sakit. Demikian juga kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu supaya rumah sakit baptis dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Seluruh karyawan dan juga dokter, para medis dan semuanya dijagai oleh Tuhan, sehingga sekalipun mereka bersentuhan, bersinggungan atau secara langsung melayani orang-orang yang telah terkena virus corona, mereka tetap dijaga dan sehat oleh karena anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah rumah sakit baptis boleh menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dengan ini Injil dinyatakan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan, mempertaruhkan seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia setiap bakti dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah dari yang terkecil sampai yang tertua dipelihara, dijaga oleh Tuhan supaya mereka tidak terkena virus corona. Mereka sehat, mereka sejahtera, mereka berkecukupan, mereka berlimpah, mereka hidup dengan penuh syukur bagi hormat, puji dan kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu juga menyerahkan seluruh umat Kristiani di Indonesia, bahkan seluruh penjuru dunia dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga seluruh rakyat Indonesia dijagai oleh Engkau. Kami mengucap syukur karena tangan Tuhan mengatasi segala sesuatu. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa izin. Dan Tuhan berkuasa untuk menghentikan segala sesuatu yang harus dihentikan dan untuk menyatakan segala sesuatu yang harus dinyatakan. Kuasa Tuhan mengatasi segala sesuatu, termasuk hidup kami, anak-anak. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya.
Tuhan menjaga dan memelihara Gereja Baptis Indonesia Sebakti ialah selalu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pusat pemberitaan Injil Yesus Kristus, menjadi rumah ibadah yang nyaman bagi kami, menjadi tempat pelayanan yang menggairahkan kami semua, dan satu sama lain disatukan oleh Tuhan dalam persatuan indah oleh karena darah Kristus Yesus. Dan biarlah kami semua selalu bergema dalam pengajaran firman. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang Tuhan, bila setiap anak-anakmu dengan sukacita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan mereka dan juga persekutuan mereka bagi hormat, puji dan kemuliaan nama-Mu. Pemberian Tuhan atas mereka selalu berlimpah, atas usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan juga usaha belajar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
kita budi kebenaran firman Tuhan dengan memuji jiwaku terbuka untuk kebutuhan. Kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memimpin kami, Tuhan menguasai hati pikiran kami, Tuhan membuka telinga kami supaya firman-Mu jelas kami dengar dan kami mengerti. Dan berilah kepada kami kekuatan dan kuasa supaya dalam kehidupan kami dari hari ke hari kami selalu bertindak sesuai dengan firman-Mu. Apa yang ada di dalam hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami adalah firman Tuhan yang kami implementasikan dalam praktek kehidupan kami dari waktu ke waktu, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Diberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Gereja Baptis Indonesia dalam ibadah bulan ini adalah saya seorang anggota gereja, saya bertanggung jawab meningkatkan dan memelihara tradisi gereja. Saya seorang anggota gereja siap meningkatkan atau berpartisipasi untuk meningkatkan dan memelihara tradisi gereja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa ini penting dan perlu kita ketahui bersama-sama serta kita hidupi? Karena secara runut bahwa tradisi gereja dibangun di atas dasar keyakinan iman yang kita miliki yang bersumber daripada firman Tuhan. Memang secara kronologi urutannya adalah firman Tuhan, kemudian ditelaah menghasilkan pandangan teologi, kemudian menghasilkan tata kehidupan bergereja, dan menghasilkan tradisi gereja. Jadi kita umat Baptis Indonesia membangun tradisi kehidupan bergereja didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Semua atau segala bentuk tradisi yang tidak berdasar kepada firman Tuhan, kita usahakan untuk kita atasi dengan sebaik-baiknya, supaya kita menekankan dan juga melakukan seluruh tradisi yang didasarkan atas firman Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini saya ingin memberitahukan beberapa hal. Yang pertama tentang upacara agung gereja.
Gereja Baptis Indonesia meyakini ada dua upacara agung gereja. Yang pertama adalah upacara pembaptisan, yang kedua adalah upacara perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan upacara pembaptisan dilakukan oleh Gereja Baptis didasarkan atas mandat dari Tuhan Yesus Kristus yang diteruskan oleh para rasul kepada kita semuanya, dan segala sesuatunya berkenaan dengan upacara pembaptisan telah dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Nah, jelas sekali bahwa membaptiskan adalah perintah sendiri dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita gereja baptis seluruh dunia dan tanpa kecuali Gereja Baptis Indonesia membaptiskan dengan cara selam. Nah, mengapa demikian? Karena kita melakukan seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan dari kata baptis yang berarti selam, selamkan. Karena itu kita melakukan upacara pembaptisan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan cara selam. Mengapa demikian? Memang pembaptisan tidak menyelamatkan, tetapi itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa selam? Karena pembaptisan merupakan lambang dari penguburan kematian dan juga kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyelaman secara sempurna menurut kita menggambarkan bagaimana kehidupan orang yang menerima Yesus telah dikuburkan masa lalunya dan kemudian dibangkitkan hidup kembali untuk hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita telah disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, supaya kalau kita hidup, kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Gereja Baptis di seluruh dunia dan Gereja Baptis Indonesia membaptiskan dengan cara selam. Saya kira kita semua harus memaklumi dan mengerti akan hal ini supaya kita memegang ini erat-erat. Oleh karena tugas kita adalah meningkatkan dan memelihara upacara atau tradisi gereja, di dalamnya adalah upacara agung gereja. Dan apa yang sudah kita baca tadi adalah upacara agung gereja yang kedua, yaitu upacara perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk orang-orang Yahudi makan roti tak beragi sudah merupakan satu bagian dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya hidup didasarkan pada Torah Tuhan. Nah, orang-orang Korintus yang mendapatkan teguran dari Rasul Paulus, sebagian besar mereka adalah bukan orang-orang Yahudi, dan kehidupan masyarakat di Korintus adalah kehidupan yang glamor. Jadi bagi mereka pesta dan mabuk itu selalu bisa dilihat ada di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Nah, tampaknya hal ini mempengaruhi orang-orang percaya di Korintus, sehingga ketika ada upacara perjamuan Tuhan dipakai sebagai kesempatan untuk makan dan juga untuk minum sampai mabuk. Oleh karena itu, di sini Rasul Paulus memberikan teguran yang sangat keras kepada sidang jemaat di Korintus, dan ini pasti juga menjadi peringatan untuk kita semuanya. Firman-Nya demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jelas sekali bahwa perjamuan Tuhan adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Malam menjelang Ia diserahkan, ketika Ia mengadakan perjamuan dengan muridnya, didahului dengan perjamuan Paskah, makan roti tak beragi, kemudian perjamuan malam yang diteruskan oleh para muridnya sebagai perjamuan Tuhan. Di sini katakan ada dua barang yang dipakai dalam perjamuan Tuhan, yaitu roti dan anggur. Dan selanjutnya
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Roti melambangkan tubuh Kristus, anggur melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Dan darah Kristus telah tercurah untuk menyucikan kita, menjadikan kita benar, dan menjadikan kita dibebaskan dari maut, dilewati oleh kematian, dilewati oleh maut karena dosa. Darah Kristus dilambangkan dengan menggunakan anggur, kemudian tubuh Kristus dilambangkan dengan menggunakan roti. Nah, dua hal ini yang dipakai oleh gereja Tuhan untuk menyelenggarakan perjamuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada awas-awas atau satu peringatan, perhatian, dan sekaligus pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita semuanya, supaya setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ada tiga hal penting di sini. Setiap kali kita menyelenggarakan perjamuan Tuhan, berhati-hatilah supaya kita tidak jatuh oleh karena pemahaman, pengertian, dan praktek yang tidak benar sehubungan dengan perjamuan Tuhan itu. Sebab di sini katakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Makan roti yang sampai membuat kekenyangan dan muntah-muntah, kemudian minum anggur yang kemudian membuat seseorang sampai mabuk-mabuk, ini diperingatkan dengan keras oleh Rasul Paulus. Sebab barang siapa yang makan dan minum secara tidak layak sehubungan dengan perjamuan Tuhan, dia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Setiap kali kita memasuki perjamuan Tuhan, menjadi kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri, untuk berbenah diri, untuk di sini menguji diri kita sendiri. Apakah selama ini sesuai dengan peringatan yang kita selenggarakan sehubungan dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita. Kematian Kristus di atas kayu salib, tubuhnya menyalibkan dosa-dosa kita, menggantikan hukuman atas segala dosa-dosa kita, supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Tubuh dosa telah hilang kuasanya, supaya kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kemudian juga ditegaskan bahwa darah Yesus tercurah menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita, supaya kita menjaga diri untuk tetap hidup suci, tak bercacat, dan selalu diperkenan oleh Tuhan. Jadi setiap kali kesempatan untuk mengikuti perjamuan Tuhan, setiap kali itu juga menjadi kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri, untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri, untuk berkaca supaya kehidupan kita kemudian lebih baik daripada yang sudah lalu. Jadi perjamuan Tuhan sesungguhnya bukan saja dipakai oleh orang Kristen untuk mengingat akan pengorbanan Kristus, tapi juga Tuhan memberikan kepada kita semua, dipakai oleh kita supaya menjadi tahapan bagi kita untuk bertumbuh ke depan lebih baik, berpandangan Allah dan juga sesama kita. Kemudian yang ketiga, di sini dijelaskan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, ini menjadi mengingatkan kita akan tugas kita, mengingatkan kita akan mandat yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa dengan perjamuan Tuhan kita diingatkan bahwa tugas kita adalah memberitakan kematian Kristus kepada
kepada dunia ini, bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita dan untuk membasuh menyucikan kita dari segala dosa, untuk menjadikan kita benar dan layak menerima kasih karunia Allah hidup yang kekal. Ya, dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dengan mengikuti perjamuan sesungguhnya kita berikhtiar untuk selalu melakukan mandat perintah yang diberikan kepada kita, memberitakan kematian Kristus sampai Tuhan datang kepada dunia ini. Bahwa Kristus telah mati untuk kita, bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita, bahwa Kristus telah mati dan kemudian dibangkitkan untuk membebaskan kita dari kuasa maut dan kematian. Karena itu gereja Tuhan, gereja baptis sepanjang masa akan selalu menyelenggarakan di samping upacara pembaptisan juga perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya kira kita menjadi mengerti maksudnya di sini dengan apa yang sudah dibeberkan oleh Rasul Paulus di sini. Mari kita bersama-sama setiap kali kita mengikuti perjamuan Tuhan, kita pakai sebagai kesempatan untuk berbenah diri, untuk evaluasi diri, untuk introspeksi diri. Dan kedua, marilah kita setiap kali kita menyelenggarakan perjamuan Tuhan, kita sendiri memahami arti dari perjamuan Tuhan itu sehingga kita melakukannya dengan benar. Dan yang ketiga, ketika kita ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, sesungguhnya sebagai kesempatan bagi kita untuk memperbaharui diri kembali. Apakah kita telah melakukan mandatnya, perintahnya untuk memberitakan kematian Kristus kepada dunia ini, atau sampai sekarang bahkan detik ini sekalipun kita tidak berani memberitakan kematian Kristus bagi dosa-dosa manusia. Ini menjadi pengertian pemahaman yang mendasar untuk kita pahami sehingga kita semakin bergairah ke depan sebagai bagian dari Gereja Baptis Indonesia Sebakti untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan pelayanan sehubungan dengan tradisi gereja dalam hal dua upacara agung gereja, pembaptisan dan juga perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara seiman kita begitu antusias setiap kali mereka mendengar perjamuan Tuhan, perjamuan Tuhan. Lalu mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menata diri sebaik-baiknya, menata hidup sebaik-baiknya, karena mereka berkehendak untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan itu. Semestinya demikian juga yang kita lakukan. Marilah kita bersama merenungkan mengapa kita gereja baptis membaptiskannya secara selamat. Firman Tuhan sudah kita dengar, memang demikian perintah Tuhan Yesus, baptiskan, selamkan. Setiap orang yang percaya kepadaku dimeteraikan menjadi murid-murid. Baptisan melambangkan proses kelahiran baru, dikuburkan kehidupan lama kita, dilahirkan kembali dalam kehidupan baru dalam Kristus. Oleh karena itu kita seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Sebakti selalu bergembira, bahkan juga rindu turut ambil bagian untuk mendorong, memotivasi orang-orang percaya agar mereka memberi diri dibaptiskan. Orang tua mendorong dan memotivasi anak-anaknya untuk mendeklarasikan imannya pada Yesus dengan membaptiskan, mempersiapkan anak-anaknya untuk dibaptiskan. Oh, luar biasa, puji Tuhan, memang itulah yang semestinya kita lakukan. Demikian juga kita semua anggota gereja mempersiapkan diri sebaik-baiknya setiap kali kita terus serta ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Itu adalah upacara agung gereja yang seharusnya kita pegang dan kita lakukan sampai kepada akhir zaman, memberitakan kematian Kristus sampai kepada akhir zaman. Marilah kita masing-masing berkat firman Tuhan ini dan berdoa
Sementara singers akan menyanyikan lagu pujian untuk kita. Singers akan menyanyikan buah baik untuk kita. Yang berkenaan dengan upacara agung gereja, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Dan kami ingin selalu mensukseskan itu, sebab kami ingin terus serta ambil bagian dalam pemberitaan kematian Kristus kepada dunia. Silahkan masing-masing berdoa dan membuat komitmen seperti ini dalam kehidupan, karena memang Tuhan memberi mandat kepada kita, gerejanya. Aku dan kau gereja Tuhan diberi mandat untuk melaksanakan upacara agung gereja, pembaptisan. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa beriku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demikian juga berkenaan dengan perjamuan Tuhan. Ketika Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para muridnya, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ketika mengambil salat, dia berkata, ini adalah darah, ini adalah perjanjian baru yang diperteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kiranya Kau memberkati keputusan dan komitmen setiap anak-anakmu untuk menjaga, memelihara upacara agung gereja, sehingga Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti dipenuhi oleh setiap anggota gereja yang selalu siap sedia memberitakan kematian Kristus kepada dunia dan juga menyatakan kehidupan yang sudah dilahirkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pujian nomor 295 bait ke-3 dan ke-4. Pimpinlah hamba. Sama
wajah-Mu selalu menyinari setiap anak-anak, sehingga mereka menempuh perjalanan hidupnya dari hari ke hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Mereka selalu menikmati tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang. Mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka selalu ada di dalam terang kasih Tuhan. Sehingga di mana dan kemanapun mereka selalu merasakan, menikmati aman, nyaman, optimis, dan antusias. Baik apapun yang mereka lakukan, usaha mereka, pekerjaan mereka lakukan di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka selalu dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi dan memenangkan segala pergumulan dan sukses dalam setiap aktivitas hidupnya oleh karena mereka. Dan biarlah setiap anak-anak sekarang Tuhan dipelihara oleh damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang akan menjaga hati pikiran hidupnya sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyaksikan live streaming 19 April 2020, tetap stay at home, tinggal di rumah, worship from home, ibadah di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.